Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baiklah, ulun akan jelaskan beberapa amaliyah dan ibadah dan fadilah-fadilah berkaitan di hari Asyura. Di hari Asyura ini disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, itu ada 12 amalan berkaitan di hari Asyura. Yang pertama, dianjurkan untuk melakukan salat di hari Asyura. Salat yang dimaksud ini ialah yaitu sebanyak 4 rakaat. Ini dijelaskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, yaitu melakukan sembahyang 4 rakaat ini dengan sunat mutlak, niat sunat mutlak, usul di sunatan 4 rakaatin lillahi ta'ala, sembahyang sunat 4 rakaat karena Allah Ta'ala, lalu baca Fatihah 1 kali, suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Lakukan seperti ini di rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Dan sembahyangnya ini tanpa ada tasyahud awal. Barang siapa mengamalkan sembahyang sunat di hari Asyura sebanyak 4 rakaat seperti ini, Allah berikan ganjaran ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman wa bana lahu minbaran min nurin. Allah ampuni bagi orang itu dosa selama 50 tahun lamanya, dan Allah bangunkan bagi orang tersebut mimbar daripada nur. Amaliyah yang kedua ialah puasa. Puasa ini dengan niat di waktu makan sahur, lalu kita niat, atau malam ini kita niat, nawaitu shauma ghadin an yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku puasa besok hari daripada hari Asyura, sunat karena Allah Ta'ala. Fadilah puasa ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura kataballahu lahu alfa hajjatin wa alfa umratin wa a'ta sawaba alfi syahidin wa kataba lahu ajra ma bainal masyriq wal maghrib wa kana kaman a'taqa alfa nasamatin min walad ismaila wa kataba lahu sab'una alfa qasratin fil jannah wa harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa berpuasa di hari Asyura, Allah akan catat bagi orang itu seperti 1000 kali berhaji, 1000 kali berumrah, dan Allah berikan pahala 1000 kali orang mati syahid, 1000 orang mati syahid, dan Allah berikan ganjaran pahala ma bainal masyriq wal maghrib, yaitu barang yang di antara barat dan timur. Wa kana kaman a'taqa alfa nasamatin min waladi Ismail, dan orang itu seperti memerdekakan 1000 budak daripada min waladi Ismail, daripada zuriat Nabi Ismail. Dan Allah berikan bagi orang itu, Allah catat bagi orang itu sab'una alfa qasrin fil jannah, 70.000 mahligai di dalam surga, dan Allah haramkan batang tubuh orang itu daripada api neraka. Itu fadilah di antara satu hadis yang menyatakan fadilah puasa di hari Asyura. Seterusnya lagi, amalan di hari Asyura ialah silaturrahim. Yang ketiga yaitu silaturrahim. Yang keempat, bersedekah. Sedekah ini dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Majalis, yaitu seperti 1 rupiah akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi 1 rupiah seperti 1000 rupiah. Jadi kalau orang memakai dirham atau dinar, 1 dirham dilipat gandakan dengan 1000 dirham. Itu bersedekah di hari Asyura. Apalagi kalau bisa bersedekahnya kepada fakir miskin, maka ada hadis yang menyatakan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, barang siapa bersedekah di hari Asyura, faka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tah, yaitu seperti dia memberikan kepada siapapun yang meminta. Faka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tah, seakan-akan seperti dia tidak meninggalkan
satu orang yang meminta melainkan dia beri. Artinya semua orang-orang yang meminta seakan-akan dia selalu beri. Nah, itu fadilah bersedekah di hari Asyura. Dan kalau memberikannya kepada orang miskin dengan cara mengasihi kepada dan menghormati dan memuliakan kepada orang miskin, maka hadis menyatakan waman akrama fihi miskinan akramahullah yauma yudha'u fi qabri. Barang siapa memuliakan orang miskin dengan cara memberi bersedekah kepadanya, maka Allah akan muliakan orang tersebut ketika nanti yauma yudha'u fi qabri, ketika seseorang itu mau dimasukkan atau diletakkan ke dalam kuburnya. Allah akan muliakan orang tersebut ketika dia masuk ke dalam kubur. Nah, seterusnya amalannya ialah di hari Asyura yang kelima wal iktisal, yaitu mandi. Mandi ini dianjurkan di hari Asyura. Fadilahnya seperti hadis menyatakan, seperti dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Majalis, wa man iktasala fihi lam yamrad tilka sana illa maradul maut. Barang siapa mandi di hari Asyura, maka dia tidak akan sakit pada itu tahun, terkecuali kalaupun sakit yang akan membawa kepada kematian. Artinya sakit yang bakal meninggal dunia. Nah, seterusnya di amalan di hari Asyura al-iktihal, bercelak mata. Bercelak mata di hari Asyura itu dianjurkan. Fadilahnya wa man iktahala fihi lam yarmad tilka sanah. Barang siapa bercelak mata di hari Asyura, lam yarmad tilka sanah, dia tidak akan sakit mata setahun-tahun ke depan. Ada yang menjelaskan dalam riwayat yang lain, lam tarmad aina qalbihi, tidak akan sakit dua mata hatinya. Seterusnya amalan di hari Asyura ialah ziaratu alimin, menziarahi orang alim. Ziarah di sini dengan dua pengertian, baik itu yang masih hidup, ulamanya, orang alimnya, ataupun yang sudah meninggal dunia. Wa iyadatu maridin, amalan berikutnya ialah menengok orang sakit. Dan lagi amalan berikutnya ialah wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan, barang siapa mengusap kepala anak yatim, wa man masaha fihi ala ra'sil yatim a'tahu Allah bikulli sya'ratin syajaratan fil jannah 'alaiha minal hulli wal hulal ma la ya'lamu illallah ta'ala. Barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah berikan ganjaran dengan setiap helai rambut anak yatim tersebut, yaitu satu pohon di dalam surga, minal hulli wal hulal, yaitu daripada pakaian-pakaian yang tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu diantaranya fadilah mengusap kepala anak yatim. Dan seterusnya ialah amalannya wat tausi'ah 'alal iyal, yaitu meluaskan belanja atas keluarga, baik itu anak, baik itu istri. Maka di hari Asyura dianjurkan untuk memberikan atau meluaskan pembelanjaan kepada anak dan istri di rumah. Barang siapa, kata Rasulullah, man wasa'a ala iyalihi wa ahli yaumal Asyura wasa'allah alaihi sa'ira sanati. Barang siapa meluaskan pembelanjaan kepada anaknya dan istrinya pada hari Asyura, Allah akan luaskan bagi orang tersebut selama 1 tahun ke depan. Allah akan luaskan rezeki orang itu selama 1 tahun ke depan. Dan lagi diantaranya amalannya ialah wa taqlimul azafir, yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku di hari Asyura ini dianjurkan. Cara memotong kuku, nih, tangan kanan dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini ditinggal dulu, terus ke sini. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ditutup diteruskan dengan jempol kiri. Nah, terakhir jempol kanan. Ini cara memotong kuku tangan. Sedangkan kaki itu dari kelingking kaki kanan terus ditutup dengan kelingking kiri. Nah, jadi dari kelingking kanan terus ditutup kelingking kiri. Itu cara memotong kuku kaki. Nah, seterusnya amalannya ialah yang terakhir, yang ke-12, wa qira'atus suratul ikhlas, membaca suratul ikhlas sebanyak 1000 kali. Siapa yang membaca suratul ikhlas sebanyak 1000 kali ini diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura, yaitu nazarallahu ilaihi bi'aini rahmatih wa kataba minas siddiqin.
Allah pandang orang tersebut dengan pandangan rahmat, dan Allah catat orang itu termasuk dalam golongan orang siddiqin. Itu 12 amalan yang ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Bisa ditambah dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, itu sebanyak 70 kali. Siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali di hari Asyura, kafahullah ta'ala syarra dzalikal 'am, Allah cukupkan, Allah bintingi, Allah jagakan orang tersebut daripada kejahatan itu tahun. Jadi 1 tahun ke depan insya Allah Allah bintingi, Allah jagakan orang itu daripada keburukan dan kejahatan 1 tahun ke depan. Nah, itulah diantara amalan, dan masih ada beberapa amalan-amalan di dalam kitab ini. Nah, mudah-mudahan diantara yang disebutkan tadi bisa diamalkan. Mudah-mudahan amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan dalam kitab-kitab ini, dalam hadis. Nah, semoga kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat ilmu dan juga dapat hidayah, untuk dapat taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.